Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan zikir secara umum. Hadis-hadis tentang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa ada seorang abid ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang selalu sibuk beribadah. Suatu ketika orang-orang mendatanginya. Mereka memberitahukan bahwa di daerah ini ada suatu kaum yang menyembah pohon. Mendengar kabar ini, abid itu pun marah. Ia segera pergi sambil membawa kapak untuk menebang pohon tersebut. Di tengah jalan ia bertemu dengan setan yang menjelma menjadi seorang laki-laki tua. Laki-laki tua itu bertanya kepadanya, "Engkau mau kemana?" Abid itu menjawab, "Aku akan menebang pohon itu." Lelaki jelmaan setan itu bertanya lagi, "Apa urusanmu dengan pohon itu? Sebaiknya sibukkan dirimu dengan ibadah saja. Kamu telah meninggalkan ibadah hanya untuk pekerjaan yang sia-sia ini." Abid menjawab, "Ini juga ibadah." Sahut setan, "Aku tidak akan membiarkanmu menebangnya." Maka berkelahilah keduanya dan Abid berhasil menindih dada orang itu dan mengalahkannya. Namun setan itu tetap berusaha merayu Abid dengan berkata, "Baik, dengarlah ucapanku." Abid pun melepaskannya. Setan berkata, "Wahai Abid, bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjauhi itu bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewujudkan perbuatan ini kepadamu, dan kamu pun tidak merugi dengan perbuatan mereka itu. Kamu itu tidak ikut menyembah pohon itu, sedangkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memerintahkan nabinya untuk menebang pohon itu." Abid berkata, "Aku tetap akan menebangnya." Mereka pun berhasil kembali berkelahi, yaitu setan dapat dikalahkan untuk kedua kalinya. Abid berhasil merindih dadanya. Akhirnya setan berkata, "Demi kebaikanmu, aku akan mengatakan sesuatu kepadamu." "Katakanlah," jawab Abid. Setan berkata, "Kamu orang miskin, kehidupanmu sangat berat. Jika kamu tidak menebang pohon itu, aku akan menyediakan untukmu 3 dinar emas setiap hari. Kamu akan mendapatkannya di bawah bantalmu setiap hari, sehingga segala keperluanmu akan terpenuhi dan kamu dapat berbuat baik kepada teman-temanmu. Dengan uang itu kamu dapat membantu fakir miskin sehingga mendapat banyak pahala. Sedangkan jika kamu menebang pohon itu, kamu hanya mendapat 1 pahala dan usahamu akan sia-sia saja, sebab mereka akan menanam pohon yang lain untuk disembah." Abid itu akhirnya termakan rayuan setan itu dan menerimanya tawarannya. Selanjutnya setiap 2 hari Abid itu selalu mendapatkan uang dinar yang dijanjikan setan kepadanya. Namun pada hari ketiga Abid tidak menemukan uang dinar seperti biasanya. Ia pun marah dan segera mengeluarkan kapaknya, lalu pergi untuk menebang kembali pohon yang disembah itu. Di tengah jalan ia bertemu dengan laki-laki tua jelmaan setan itu kembali. "Mau kemana kamu?" tanya laki-laki itu. Jawab Abid, "Aku pergi untuk menebang pohon itu." Lelaki itu berkata, "Kamu tidak akan dapat menebangnya." Lalu keduanya pun berkelahi. Akhirnya kali ini lelaki tua itu berhasil mengalahkan Abid itu. Lalu merindih dadanya. Abid sangat heran dan bertanya, "Mengapa kali ini kamu dapat mengalahkanku?" Jawab lelaki tua, "Dulu kemarahanmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu dapat mengalahkanku. Kini aku dapat mengalahkan kamu karena niatmu telah tercampuri oleh dinar emas. Sesungguhnya suatu amal yang dikerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempunyai kekuatan yang luar biasa." Demikian pembacaan taklim. Marilah kita selalu membaca taklim, baik di rumah-rumah kita maupun di masjid-masjid. Semoga kita dapat melaksanakan dan kita menyampaikan ke umat seluruh insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.